Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan AR Subradi. Kali ini merupakan pertemuan pertama dalam pembahasan bab teori kinetik gas. Dengan subbab yang akan kita bahas adalah anggapan dasar gas ideal, kemudian hubungan antara tekanan dan energi kinetik, dan yang ketiga adalah problematika. Baiklah, kita akan menuju ke sana. Teori kinetik gas yang pertama adalah anggapan dasar gas ideal. Karena gas itu tidak dapat dilihat oleh mata, maka gerakan-gerakannya itu harus kita menganggap anggapan dasar ini menganggap bahwa satu, terdiri dari partikel-partikel yang tersebar merata dalam ruang tertutup. Jadi harus merata, ya, nggak ada yang di salah satu sisi dinding ruang saja, nggak. Jadi harus merata. Yang kedua, bergerak ke segala arah dengan kecepatan sama, ya. Tidak hanya ke kiri dengan ke kanan berbeda, tapi harus sama. Itu anggapannya. Berlaku hukum Newton tentang mekanika, yaitu misalnya tumbukannya itu lenting sempurna, ya, tentang mekanika, ya. Kemudian berikutnya adalah gaya interaksi antar partikel itu diabaikan. Misalnya gaya interaksi itu tarik-menarik, tolak-menolak, gaya listrik dan sebagainya. Itu tidak ada, ya. Berikutnya, tumbukan partikel dengan partikel atau partikel dengan dinding ruang, itu jenis tumbukannya lenting sempurna. Jadi tidak ada yang nempel pada dinding, nggak ada. Jadi setelah mantul, setelah menumbuk ya langsung mantul, ya, secara lenting sempurna. Yang terakhir, ukuran partikel diabaikan. Jadi tidak gede-gede, tidak besar-besar, itu enggak. Ukurannya itu kecil-kecil, diabaikan bahkan, ya. Kalau menghitung itu ukurannya itu diabaikan bila dibandingkan jarak antara partikel. Ya, enggak seperti misalnya buah jeruk di dalam tas, ya. Itu ukurannya besar-besar dibandingkan jarak antar jeruknya itu sendiri. Jadi ini ukurannya diabaikan, ya, karena partikelnya kecil dibandingkan jarak antar partikel, begitu, ya. Itu anggapan dasar gas ideal. Dua, hubungan tekanan dengan energi kinetik partikel gas berdasarkan anggapan dasar gas ideal. Jadi berdasarkan ini anggapan dasar gas ideal di antara gas dalam ruang tertutup, dan kita pandang gerak partikel pada satu sumbu saja dulu, ya. Satu sumbu saja dulu. Misalnya dalam ini adalah sumbu X, ya, sumbu X. Dan bertumbukan satu dinding saja. Jadi hanya satu dinding ini aja, ya. Gitu. Partikel gas bergerak dari dinding kiri. Ini, ya, bergerak ke sana, kiri dengan kecepatan v. Ini kecepatannya Vx. Untuk menumbuk dinding kiri partikel, jadi untuk menumbuk dinding kiri partikel itu harus menempuh jarak 2 kalinya atau 2x. X itu ada jarak, ya, 2x. Jadi untuk menumbuk dinding sini adalah dia harus ke sana dulu, ya, baru ke sana, itu baru menumbuk dinding yang sebelah kiri berikutnya. Kecepatan sebelum menumbuk sebesar v, dan memantul
lentik sempurna ya, dan memantul dengan kecepatan juga V sama, tapi berlawanan jenisnya karena arahnya berbeda ya. Kalau ini ke sana ke arah kanan ya, itu kecepatannya V. Nanti kalau menumbuk ya, maka dia kecepatannya adalah V juga, tapi arahnya berlawanan. Ini dinding kiri, ini dinding kanan, gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Impul partikel saat menumbuk dinding kiri adalah I sama dengan M kali delta V, yaitu V setelah menumbuk dinding dikurangi V sebelum menumbuk dinding. Jadi ini kebetulan sama dengan ini, hanya arahnya berlawanan, berarti ini min. Maka di sini harus min V ya, harus ini diganti min V, ini min V dikurangi V, jadinya minnya tambah banyak ya, min 2V MV ya. Jadi M kali ini min V dikurangi V itu ada min 2V. Min 2V kali M berarti min 2MV. Impul juga memiliki rumus. Impul itu kita kenal rumusnya adalah gaya yang menumbuk dinding itu ya, gaya kali lamanya menumbuk dinding ya, gaya kali perubahan waktu itu nanti sama dengan ini ya. Jadi F kali delta T sama dengan min M kali V. Maka F sama dengan ini dipindah menjadi bawah sini ya. Nih. Gitu ya. Jadi gaya yang dipakai partikel menumbuk dinding sebelah kiri tadi adalah min 2MV per delta T ya. Itu. Sekarang kita lihat bawahnya. Waktu partikel dari kiri kembali menumbuk dinding kiri adalah waktunya ya, perjalanannya adalah 2x dibagi V ya. Itu ya. Itu biasa kita kenal GLB ini, 2x jaraknya dibagi V. Terus ini kita sudah punya ini. Nah, ini dapat ditulis F gaya pada sumbu X adalah min 2mVx per delta T itu ini 2x per V, 2x per V. Akhirnya 2-nya bisa dicoret, V-nya bisa naik ke sana, berarti V-nya menjadi kuadrat. Di bawahnya itu tinggal X saja ya. Paham ya? Oke, kita terus. Apabila luas dinding sebesar dinding yang sebelah kiri tadi sebesar A, maka besar gaya setiap satuan luas. Jadi ini yang disebut nanti tekanan. Jadi gas itu gaya dengan tekanan itu lebih populer tekanan ya. Jadi ini kita jadikan tekanan. Gaya berluas dinding atau tekanan gas pada dinding kiri adalah Fx per A, itu adalah sama-sama dibagi A, ini dibagi A, sebelah sini dibagi A juga. Ini nanti jadi tekanan pada sumbu X. Di sini awas ada luas dikalikan jarak itu menjadi volume ya. Jadi ini tetap di sumbu X ya. Nah ini volume ini. Jadi tolong nih dirubah menjadi V besar. Jadi luas penampang kali jarak itu adalah volume.
bukan ini velocity, kalau ini volume. Yo, tolong dirubah ya. Berdasarkan tekanan pada dinding sumbu X, Px, tekanan pada sumbu X itu sama dengan ini ya, mvx kuadrat per v ya. V bukan F ya, volume. Kalau ini velocity, ini volume. Tolong diganti ya, tolong diganti. Oke, berarti Px sama dengan mvx. Jadi pada iki ya, mvx kuadrat per volume. Ya, ini hati-hati, dirubah. Oke, kita lihat selanjutnya. Karena besar kecepatan pada masing-masing sumbu sama besar tadi anggapan dasar itu, maka besar kecepatan rata untuk seluruh sumbu V sama dengan akar ya, ini Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat ya. Lalu V sama dengan, karena kecepatannya di semua sumbu sama, diganti aja diantaranya, diganti pada sumbu X ya. Nah ini velocity ya, benar ini V, bukan huruf besar tapi huruf kecil ya. Ada 3 berarti 1, 2, 3 ya. Maka V kuadrat dihilangkan akarnya, ini akarnya hilang, jadi V kuadrat sama dengan ditambahkan ini, maka V kuadrat adalah 3 Vx kuadrat ya. 3 Vx kuadrat. Berarti Vx kuadrat boleh diganti menjadi, ini pindah dari perkalian menjadi pembagi ya. Jadi ini Vx kuadrat itu sama dengan 1/3 V kuadrat. Untuk di sumbu X, Vx kuadrat itu 1/3-nya rata-rata V kuadrat ya. Ini kuadrat, ini masih kuadrat. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan zat alir atau gas, boleh zat alir, pada ruang tertutup besarnya sama. Itu menurut Pascal, tekanannya sama ya. Px sama dengan Pz, Pz sama dengan Pz. Tekanan total gas pada ruang P itu sama dengan Px. Jadi P total itu sama ya. P total sama dengan tekanan pada salah satu sumbu. Maka P itu sama dengan P kali Vx kuadrat per V volume. Kalau ini sekarang dijadikan V, maka ini ada tanda 1/3 ya. Jadi ini volume, P sama dengan 1/3, 1/3. Ini diganti M kali V kuadrat, bukan Vx tapi V kuadrat. Karena ini 3/3-nya sudah maju ini ya. Per volume, wah ini rawan nih. Per volume, ini volume V besar. Oke ya. Ingat-ingat bahwa tekanan gas dalam ruang itu sama dengan 1/3 mv kuadrat per volume ini ya. Apabila dalam ruang terdapat n partikel, jadi partikel gasnya itu ada n, maka tekanan gas dalam ruang tersebut dikalikan n ya. Kalau satu saja ada P sama dengan 1/3, berarti nanti kalau N ya harus N kali. Ini ada 1/3 N volume kali mv kuadrat. Nah ini ya, ini volume ya, awas hati-hati. Ini pengetikannya keliru nih ya.
Terus ini kok seperti ada di ini sepertiga, coba setengah ya nggak merubah apa-apa ya. Ini kita rubah menjadi energi kinetik. Ini nih. Sedangkan energi kinetik partikel gas adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini tadi kurang setengahnya. Maka ini harus diberi setengah, terus dibagi setengah biar satu seperti ini ya. Maka ini nanti sama saja energi kinetik dibagi setengah ya. Energi kinetik dibagi setengah berarti duanya setengah itu duanya naik, tiganya ini kan tetap ada ini kan tadi kan sepertiga ya, sepertiga dibagi setengah berarti ada 2/3 N volume kali energi kinetik EK ini ya. Gara-gara ini ada setengah maka harus ini dikalikan 2/3 ya. Maka tekanan gas dengan energi kinetik adalah B sama dengan berapa tadi? 2/3 ya, 2/3. Oke. B sama dengan 2/3 N per volume kali EK. Oke ya. Kesimpulannya, tekanan gas dalam ruang tertutup ya, tekanan gas dalam ruang tertutup sebanding dengan energi kinetik ya. Jadi tekanan sebanding dengan EK. Jumlah partikel, volume ruangan, volume ini ya, hati-hati, volume. Oke. Jadi tekanan berbanding lurus dengan energi kinetik partikel. Oke ya. Masuk ke problematika untuk memperkuat dukungan pada ilmu yang telah kita miliki ya. Oke, problem yang pertama, bagaimana hubungan antara tekanan gas dengan massa jenis gas di dalam ruang tertutup? Bagaimana hubungan antara tekanan P ya, gas dengan massa jenis gas dalam ruang yang tertutup? Harus dalam ruang yang tertutup, nggak boleh dalam ruang yang terbuka ya. Jadi terus kita coba untuk menjawab. P ya ini sama dengan apa? 1/3 di sini ya. 1/3 N M volume, awas loh. Massa partikel seluruhnya Nm dibagi volume itu yang disebut massa jenis, massa per volume ya. Ini bisa diganti rho ya, diganti ke rho. Jadi 1/3 rho V kuadrat ya, itu. Jadi P sama dengan 1/3 rho V kuadrat ya, itu. Gak sulit ya, ingat ini massa per volume itu massa jenis ya, itu ya. Berikutnya nomor 2, di dalam ruang tertutup ya, tertutup selalu berukuran ini 2408 cm3 terdapat 2 mol gas bertekanan 1 atmosfer. Kalau begitu ditanyakan energi kinetik rata-ratanya ya. Energi kinetik rata-ratanya EK sama dengan tadi
3/2 kali P kali V per N. Ya, itu ya. Eka sama dengan 3/2 kali P ya, 1 atmosfer itu 10⁵ Pascal ya tuh. Terus volumenya dijadikan meter kubik. Ini tadi volumenya. Ini volumenya jadikan meter kubik ya. Ini jadi ini. Per partikelnya banyaknya ini ya 2 mol. Dicari dulu ini. N itu adalah banyaknya mol tadi 2 bilangan Avogadro. Jadi jumlah partikel seluruhnya ada ini perkalian ini ya. Perkalian itu diperoleh hasilnya ini 12,4 tuh. Terus diperoleh hasil yang ini nomor 3 nomor 2 masih nomor 2 ya. Masih nomor 2 itu Eka itu nilainya adalah 3 kali 10⁻⁻². 3 kali 10⁻⁻² ya. Coba itu terus dibagi pakai kalkulator ini ya. 24,08 dibagi 12,4 ini berapa? Nanti baru dikalikan ini 1/2 ini ya. Ini 1/2 10 plus 23 itu bisa dirubah naik ke atas ya, naik ke atas sehingga hasilnya 3 kali 10⁻⁻22 min ya, joule. Nah, itu energi kinetik satu partikelnya ya. Berapa ke energi kinetik rata-ratanya? Oh, seluruhnya berarti ini seluruh partikelnya ini. 3. Apabila tipe equation Hare adalah kecepatan rata-rata ya. Apabila kecepatan rata-rata gas dinaikkan ya. Apabila kecepatan rata-rata partikel gas dinaikkan, ini dicoret ini ya, dicoret aja. Apabila kecepatan rata-rata partikel gas dinaikkan 2 kali ya, 2 kali semula, berapa tekanan gas sekarang pada volume tetap ya, volumenya tidak berubah. Kita coba untuk melihat ini P1 dibanding P2 ya, karena yang ditanyakan tekanan, yang dibandingkan tekanan ya. Itu rumusnya ada massa jenisnya itu boleh menggunakan sepertiga rho V1 kuadrat, sepertiga rho V2 kuadrat. Volume tetap, awas, kalau volume tetap berarti tinggal ini aja ya, tinggal merubah ini aja ya. Maka diperoleh ini 2 kali, awas, ini menjadi 4 V1 kuadrat 2 V1 kuadrat, V1 nya dicoret dengan ini 1 kuadrat 2 kuadrat itu 4 ya. Maka diperoleh bahwa P2 itu adalah 4P1, 4 ini isinya 4 ya. Tekanannya sekarang itu 4 kalinya semula itu. Oke, lanjut. Itu kalau volumenya tetap
kemudian kecepatannya dinaikkan 2 kali. Kita lihat sekarang di sini. Nomor 4. Gas dalam ruang tertutup, kecepatan partikel gas naik, ya, kecepatannya naik menjadi 2 kali semula. Volumenya tidak tetap. Sekarang volume gas menjadi 2 kali semula. Ya, tadi kan volume gas tetap ya. Sekarang menjadi 2 kali semula. Bila tekanan gas mula-mula 2 atmosfer boleh, 3 atmosfer boleh, dan sembarang lah isinya ini. Ini disebutkan 2 atmosfer ya. Berapa tekanan gas sekarang? Tekanannya berapa? Pakai rumus perbandingan tekanan ya. Tekanan pakai ini sepertiga. Ini per V itu adalah volume, kalau ini velocity. Hati-hati ketikanya salah. Ini adalah volume, maka ini bagi ini nanti massa jenis, ini dibagi ini massa jenis yang sekarang ya. Awas volume, awas velocity, ini juga velocity ya. Maka diperoleh di sini ini tetap volume pakai V besar, ya. Terus di sini diperoleh V1 tetap V1 ya. V1 tetap, V1 yang ini volume ini yang berubah, ini volume ini yang di sini itu menjadi 2 kalinya ya. Yang ini tetap ya, V1 volume, ini volume juga, tapi yang kedua. Maka memiliki perbandingan menjadi ini tetap 1 ya, ini 4 ya, 4 ini karena 2 kali, 4 dibagi 2 karena volume menjadi 2 kali, 4 dibagi 2 menjadi 2. Kalau ini 1 banding 1 ya, 1 ini jadi 2, maka P2 adalah menjadi berapa atmosfer. Kalau ini diisi angka 2 ya, berarti ini kali 1, ini kali ini ya, karena perbandingan ini tadi adalah 2 ya, ini 2 kali, ini jadi 4, ini 2, kan berarti 4 bagi 2 menjadi 2 kali ini ya. Ini isinya 2, ini 1, maka P2 itu menjadi 4 atmosfer, bukan 4 kalinya ya, 4 atmosfer gara-gara ini 2. Kalau ini 3 ya berarti menjadi 6 atmosfer ya. Begitu tentang teori kinetik gas. Oke, pelajari dengan baik ya soal-soalnya, nanti kita munculkan ya. Maka mudah-mudahan cita-cita kita tercapai ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa lagi nanti di episode berikutnya. Oke.